Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil tugas MIT kami, yaitu tentang mata kuliah testing dan implementasi. Perkenalkan, nama saya Faisal, NPM 2022-020053. Saya Nisa Marzuki dengan NPM 2022-020004. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai definisi testing menurut William C. Hetzel, Glenn Ford Mears, dan IEE. Yang pertama, menurut William C. Hetzel. William C. Hetzel mendefinisikan software testing sebagai testing is the process of executing a program with the intent of finding errors. Artinya, pengujian perangkat lunak adalah proses menjalankan program dengan tujuan utama untuk menemukan kesalahan error. Definisi ini menemukan bahwa testing bukan untuk membuktikan program benar, melainkan untuk menemukan cacat yang masih tersembunyi. Selanjutnya, menurut Glenn Ford J. Mears. Glenn Ford J. Mears menyatakan bahwa software testing is the process of executing a program or system with the intent of finding errors. Mears menegaskan bahwa tujuan utama testing adalah menemukan kesalahan, bukan untuk menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan baik. Testing dianggap berhasil jika mampu menemukan defek atau bug pada perangkat lunak. Selanjutnya, menurut IEE. Menurut standar IEE, software testing adalah the process of executing a system or its component with the intent to find whether it satisfies the specific requirement of to identify difference between expected and actual result. IEE menekankan bahwa testing bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian sistem dengan kebutuhan serta mengidentifikasi perbedaan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu white box testing dan black box testing. White box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada struktur internal dan logika program, di mana perancangan test case dilakukan dengan menggunakan struktur kendali kontrol struktur dari desain prosedural. Metode ini mengharuskan penguji memahami kode sumber untuk memastikan bahwa seluruh jalur eksekusi, logika keputusan, perulangan loop, serta struktur dan internal telah diuji dan berfungsi dengan benar. Selanjutnya, black box testing. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan tanpa mengetahui atau memperhatikan struktur internal sistem, di mana penguji difokuskan pada perilaku dan fungsi perangkat lunak berdasarkan spesifikasi kebutuhan. Dalam penguji hanya mengamati hubungan antara input yang diberikan dan output yang keluar untuk memastikan kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip testing. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar dalam software testing yang umum diajarkan pada mata kuliah testing. Yang pertama, testing menunjukkan bahwa kesalahan bukan membuktikan ketiadaan kesalahan. Testing hanya dapat menemukan bug, tetapi tidak dapat menjamin sistem bebas dari kesalahan. Yang kedua, testing harus dilakukan sejak awal. Early testing, pengujian yang dilakukan sejak tahap awal pengembangan akan mengurangi biaya dan risiko kesalahan. Yang ketiga, pengujian menyeluruh tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin menguji semua kombinasi input dan kondisi, sehingga testing harus dilakukan secara selektif. Selanjutnya, defect clustering. Sebagian besar kesalahan biasanya terkonsentrasi pada modul tertentu. Selanjutnya, test visit paradox. Jika test case yang sama digunakan terus-menerus, maka efektivitasnya akan menurun. Oleh karena itu, test case harus diperbarui.
Testing tergantung pada konteks. Pendekatan testing berbeda dengan setiap jenis sistem, misalnya sistem web, mobile, dan lain-lain. Yang terakhir ada absence of errors fallacy. Sistem yang bebas bug belum tentu berguna jika tidak memenuhi kebutuhan pengguna. Baik, saya sebagai pemateri kedua, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang keempat, yaitu buat flow graph tambah nilai CC, graph matrix tambah nilai CC, dan independent paths dari dua kode program berikut. Baik, ini adalah tampilan program yang akan kami kerjakan. Adapun flow graph kode part satunya itu yaitu yang dimana penomoran node yang pertama ada star, yang kedua input username dan password, yang ketiga cek username sama dengan benar and password sama dengan benar, yang keempat output access gradient, yang kelima cek username sama dengan benar, yang keenam output invalid password, yang ketujuh cek password sama dengan benar, yang kedelapan output invalid username, yang kesembilan output invalid username dan password, yang kesepuluh end. Kemudian adapun alur flow graph-nya yaitu 1 menuju 2 menuju 3, selanjutnya 3 true menuju 4 menuju 10, 3 false menuju 5, 5 true menuju 6 menuju 10, selanjutnya 5 false menuju 7, 7 true menuju 8 menuju 10, 7 false menuju 9 menuju 10. Baik, inilah tampilan graph matrix kode 1, terdapat 10 baris node. Selanjutnya ada cyclomatic complexity CC. Adapun rumusnya di mana VG sama dengan E kurang N ditambah 2 VG sama dengan E kurang N ditambah 2 VG sama dengan E kurang N tambah 2, di mana at G E nya sama dengan 11, node-nya N sama dengan 10. VG sama dengan 11 dikurang 10 ditambah 2 sama dengan 3 VG sama dengan 11 dikurang 10 ditambah 2 sama dengan 3 VG sama dengan 1 sama dengan 11 dikurang 10 ditambah 2 sama dengan 3. Cyclomatic complexity sama dengan 3, artinya minimal 3 jalur independen harus diuji. Adapun independent path kode 1, independent path 1 sampai login berhasil, di mana 1 menuju 2 menuju 3 menuju 4 menuju 10. Yang pertama ada username benar, yang kedua ada password benar. Independent part 2, username benar, password salah, di mana 1 menuju 2 menuju 3 menuju 5 menuju 6 menuju 10. Independent part 3 dikurang dengan username salah, di mana 1 menuju 2 menuju 3 menuju 5 menuju 7 menuju 8 menuju 10. Independent part 4, username dan password salah, di mana 1 menuju 2 menuju 3 menuju 5 menuju 7 menuju 9 menuju 10. Walaupun CC sama dengan 3 jalur, keempat adalah variasi logika, boleh dijalankan sebagai tambahan validasi nilai plus. Kemudian flow graph kode 2, di mana penomoran node ada yang pertama star, kedua from input nilai A, yang ketiga check request method sama dengan post, yang keempat ambil nilai A, yang kelima check in numerik A, 6 check A persen 2 sama dengan 0,
7. Output A genap. 8. Output A ganjil. 9. Output A adalah string. Yang ke-10 N. Kemudian alur flow graph di mana 1 menuju 2 menuju 3, 3 false menuju 10, 3 true menuju 4 menuju 5, 5 false menuju 9 menuju 10, 5 true menuju 6, 6 true menuju 7 menuju 10, 6 false menuju 8 menuju 10. Di sini terdapat graph matrix kode 2 di mana ada 10 node pada tabel ini. Kemudian cyclomatic complexity CC. Adapun rumusnya yaitu VG sama dengan E kurang N ditambah 2 VG sama dengan E dikurang N ditambah 2 VG sama dengan E kurang N tambah 2. Adapun node N sama dengan 10, G-nya itu E sama dengan 12, VG sama dengan 12 dikurang 10 ditambah 2 sama dengan 4 VG sama dengan 12 dikurang 10 ditambah 2 sama dengan 4 VG sama dengan 12 dikurang 10 ditambah 2 sama dengan 4. Cyclomatic complexity sama dengan 4, artinya minimal 4 jalur independen harus diuji. Adapun independent path kode 2 yaitu independent path 1 from belum disubmit, di mana 1 menuju 2 menuju 3 menuju 10. Independent path 2 input bukan angka atau string, di mana 1 menuju 2 menuju 3 menuju 4 menuju 5 menuju 9 menuju 10. Independent path 3 angka genap, di mana 1 menuju 2 menuju 3 menuju 4 menuju 5 menuju 6 menuju 7 menuju 10. Independent path 4 angka ganjil, di mana 1 menuju 2 menuju 3 menuju 4 menuju 5 menuju 6 menuju 8 menuju 10. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.